Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Nabila Rakayu dengan NIM Aktif 154 Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam tes psikologi guna memenuhi tugas Ibu Eva Palupi, dosen pengantar tes psikologi. Langsung saja, yang pertama ada klasifikasi tes psikologi. Dalam klasifikasi tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes tersebut perlu dilakukan suatu klasifikasi. Dalam klasifikasi dibedakan menjadi 9 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan atas banyaknya tes. Dibedakan menjadi 2, ada tes individual atau individual test dan tes kelompok atau group test. Individual test itu adalah suatu waktu tertentu tester hanya menghadapi satu testing. Contohnya tes kepribadian Rorschach, TAT atau Thematic Appreciation Test, tes Intelligence Wise atau Wechsler Adult Intelligence Scale, tes Intelligence Stanford-Binet, dan lain-lain. Lalu ada tes kelompok atau group test, maksudnya adalah pada satu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok testi, contohnya tes intelijensi SPM atau Standard Progressive Matrix, tes intelijensi APM atau Advanced Progressive Matrix, tes Kraepelin, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, klasifikasi berdasarkan atas cara menyelesaikannya. Dibedakan juga menjadi 2, ada tes verbal atau verbal test dan tes non-verbal atau non-verbal test. Dalam tes verbal, testi dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata, misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya subtes informasi pada tes WAIS. Lalu untuk tes nonverbal, pada tes ini sering juga disebut dengan performance test. Maksudnya adalah testi tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WAIS. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan atas caranya menilai tes, dibedakan menjadi 2 juga. Ada tes alternatif dan juga tes gradual. Pada tes alternatif, penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar salah. Jadi hanya ada 2 alternatif saja, benar atau salah. Lalu untuk tes gradual, tes ini penilaiannya bersifat gradual. Jadi ada beberapa tingkatan, misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, atau 1. Lanjut. Yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Itu dibedakan menjadi ada 4. Tes perhatian, tes fantasi, tes ingatan, dan tes kemauan. Lalu yang kelima, klasifikasi berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes, waktu yang disediakan. Dibagi menjadi 2, ada speed test dan juga power test. Untuk speed test itu yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketepatan kerjanya. Pada tes tipe ini waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi, contohnya tes Kraepelin, tes cepat teliti, tes SPM, tes APM, tes kemampuan dasar atau TKD, dan lain-lain. Untuk power test, tipe tes ini mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketepatan. Untuk tipe tes ini, waktu mengerjakan tes pada dasarnya tidak dibatasi. Contohnya, tes kepribadian atau grafis, Wartek, EPPS, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya, yang keenam, klasifikasi berdasarkan materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Itu dibedakan juga menjadi 2. Ada tes proyeksi dan juga tes non-proyeksi. Pada tes proyeksi ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi yang diharapkan agar di dalam testing dengan tes demikian pada testi terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya tes Rorschach, TAT, CAT, dan lain-lain. Dan untuk tes non-proyeksi ini, tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Lanjut, yang ketujuh, klasifikasi berdasarkan atas bentuknya. Tes dibedakan menjadi ada 8. Yang pertama adalah tes benar salah, yang kedua tes pilihan ganda,
yang ketiga tes isian, yang keempat tes mencari pasangan, yang kelima tes penyempurnaan, yang keenam tes mengatur objek, ketujuh tes deret angka, yang kedelapan rancangan balok. Lanjut, ada klasifikasi berdasarkan atas penciptaannya. Itu dibagi menjadi 5. Ada tes Rorschach, tes Binet-Simon, tes Kraepelin, tes Wechsler atau WPPSI, WISC, dan WAIS. Lalu yang kelima tes Raven, SPM, APM, dan CPM. Yang terakhir klasifikasi berdasarkan aspek yang diukur. Dibedakan menjadi 4. Ada aspek kecerdasan atau tes intelijensi, tes general intelligence test, dan yang kedua tes bakat, aptitude test, yang ketiga tes kepribadian atau personality test, dan yang keempat tes minat. Di dalam klasifikasi tes yang diuraikan, di dalam klasifikasi tes yang saya jelaskan barusan ini, itu secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan juga tes minat atau HIMSI. Pada tes intelijensi itu mengungkapkan intelijensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes intelijensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Lalu untuk tes bakat, itu sering juga disebut dengan tes bakat khusus, mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu seseorang. Dan yang ketiga ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini mencoba untuk mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang terkait dengan kepribadian seseorang tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, tes minat mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap ini melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, yang biasanya dilakukan merupakan minat yang bukan sesungguhnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.